Hadirin rahimakumullah, kebetulan guru kita Bangsa Habib Rizik Syihab telah ada di tengah kita. Maka acara selanjutnya akan langsung kita berikan kepada guru kita Bangsa Habib Rizik Syihab. Dan setelah itu ada ulama-ulama, banyak ulama yang belum menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para masyaikh, para kiai, para alim ulama yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus orang tua kita semua hadir bersama kita di sini. Al-Muhtaram Al-Mukarram As-Sayyid Hasan bin Syuaib, As-Sayyid Salim As-Saqqaf, dan begitu juga hadir bersama kita di tempat ini yaitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan juga hadir bersama kita di tempat ini Ketua Tanfizi Front Pembela Islam Provinsi Jawa Barat Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi, dan juga hadir bersama kita yaitu mubalik yang sangat dikenal dan sering tampil di televisi yaitu Ustadz Solmed, dan tentunya secara istimewa untuk guru kita semua itu sahibul majlis daripada majlis Manhajus Shalihin yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram akhina Al-Fadil Al-Ustadz Al-Mubarak yaitu Kiai Haji Muhammad Syahid Joban hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matarallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga tidak kita pulang dari tempat ini nanti kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah,
dan segala penyakit kita disembuhkan, kesempitan kita dilapangkan, kesulitan kita dimudahkan, dan utang piutang kita dilunaskan, ilmu kita ditambahkan, dan rezeki kita juga dimudahkan serta diberkahi, dan keluarga kita dibahagiakan, serta kita semua mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, waktu sudah cukup malam, tidak terasa acara demi acara sudah kita lalui. Mudah-mudahan semua yang telah kita ikuti tadi semua akan menjadi, yaitu penyebab turunnya rahmat dan barakah buat kita semua. Nah, saya tidak ingin membuang-buang waktu, saya tidak ingin menyia-nyiakan masa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, satu kebahagiaan bagi saya bisa hadir bersilaturahim dengan masyarakat Purwakarta. Saudara, pada kesempatan ini ada satu hal yang ingin saya ingatkan untuk diri saya dan segenap kaum muslimin maupun muslimat. Di mana yang ingin saya ingatkan kepada diri saya maupun segenap kaum muslimin, jaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan umat Islam. Sebagaimana Allah amanatkan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah punya amanat kepada orang yang beriman. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada syariat Allah, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Oleh karenanya umat Islam dimanapun berada wajib untuk bersatu dalam iman dan Islam, wajib untuk bersatu dalam akidah, wajib untuk bersatu di dalam menegakkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya mau tanya dulu semua yang hadir, siap bersaudara, siap bersatu, siap tegakkan syariat? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Saudara, kenapa dalam pembuka ceramah ini soal persatuan persaudaraan kita di dalam menegakkan syariat ini sengaja saya kumandangkan? Sebab saat ini saudara, hampir di seluruh dunia, khususnya negara kita Republik Indonesia, ada upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengadu domba antara syariat dengan adat, saudara. Ya, mereka tinggikan adat budaya, adat istiadat, saudara, yang mereka sebut sebagai local wisdom, kearifan lokal, yang tujuannya adalah untuk dihantamkan kepada syariat, untuk membendung penerapan syariat, untuk menghalangi penerapan syariat. Oleh karenanya malam ini wajib untuk kita sampaikan kepada umat Islam agar umat Islam semua bisa waspada. Setuju? Siap waspada? Betul? Saudara, Islam bukan budaya. Catat baik-baik, Islam bukan budaya. Kenapa? Budaya itu hasil budidaya manusia, hasil akal pikiran manusia. Apa-apa yang menjadi buah pikiran manusia, hasil perilaku manusia, itu yang disebut budaya, saudara. Sedangkan Islam merupakan agama wahyu dari Allah, datang dari Allah, bukan buatan manusia. Betul? Betul? Saya bertanya, saudara, Islam itu buatan manusia bukan? Hasil akal pikiran manusia bukan? Jadi kalau begitu Islam budaya bukan? Islam budaya bukan? Saudara, mana lebih mulia, budaya atau Islam? Mana lebih tinggi, budaya atau Islam? Siap tegakkan Islam? Siap bela Islam? Takbir!
Jangan sembarangan ngomong Islam budaya. Lu ngomong beduk yang nggak bisa jawab. Kalau ngomong mahabet, kiai pada bisa jawab, betul? Betul? Kalau ngomong mikir dulu. Makanya Allah menciptakan otak di atas mulut. Kenapa otak di atas mulut? Mikir baru ngomong. Jangan ngomong baru. Kalau ngomong dulu baru mikir, otaknya di dengkul. Habis dia ngomong, dengkulnya mikir. Kira-kira jelas gak? Itu namanya otak dengkul. Bahasa kerennya keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa jalanannya goblok. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Jadi jawab yang gampang. Islam itu saudara, saya mau tanya semua, budaya bukan? Budaya bukan? Hasil buah pikiran manusia bukan? Islam datang dari siapa? Takbir. Kira-kira paham gak? Yang udah paham boleh pulang. Kan udah paham loh. Udah paham belum? Goblok lu. Duduk paling depan gak paham-paham. Mudah-mudahan semua paham. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati saudara. Ada lagi kelompoknya mengatakan apa? Hati-hati saudara-saudara. Anda semua harus tahu bahwa Islam itu adalah agama pendatang dari Arab, bukan agama pribumi Indonesia. Oleh karenanya Islam harus diindonesiakan, nggak boleh Islam diarabkan. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya panjang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau hujan. Enggak apa-apa. Mau dengar jawabannya? Enggak apa-apa panjang. Sampai pagi. Betul. Ente sampai pagi, anda pulang. Lu pikir wayang golek? Bu. Kira-kira yang saya sampaikan terang terang. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah abdi mata tiasa bahasa Sunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Mari yang pertama kita lihat saudara. Dia katakan Islam itu agama Arab, bukan agama pribumi. Tunggu dulu saudara. Siapa bilang Islam itu agama Arab? Buka sejarah yang betul, baca kitab yang betul saudara. Islam itu saudara dinun samawiyun, agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa di dunia. Betul? Itulah sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Apa Allah bilang dalam Al-Quran saudara? Allah nyatakan wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kecuali kafatan linnas, untuk segenap umat manusia, basyiran sebagai pembawa berita bahagia, wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Sepakat ulama bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk anak dan keturunannya saja, tapi Nabi diutus untuk seluruh suku bangsa di dunia. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, kalau begitu saudara, Islam itu agama Arab atau agama langit? Jawab yang kompak, agama Arab atau agama langit? Agama Arab atau agama langit? Agama dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Percaya? Beriman? Betul? Takbir? Enak
Islam agama Arab. Pak lalu bomenyan. Ngomong seenaknya Islam agama Arab, saudara. Islam itu agama langit, diturunkan oleh Allah pertama kali ke tengah bangsa Arab untuk disebarkan ke seluruh dunia, saudara. Apalagi dibilang Islam itu agama pendatang. Unyil. Saudara, tunggu dulu mau bicara Islam agama pendatang, saudara. Siapa bilang Islam agama pendatang? Mari kita buktikan, saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini, bumi ciptaan siapa? Jawab yang kompak, bumi ciptaan siapa? Jadi bumi milik siapa? Bumi punya siapa? Islam datang dari siapa? Yakin? Saudara, bumi milik Allah, bumi punya Allah, bumi diciptakan oleh Allah. Islam adalah agama Allah. Oleh karenanya Islam sebagai agama Allah dimanapun hadir di atas muka bumi ini, demi Allah, Islam tidak pernah menjadi pendatang, saudara. Islam akan selalu menjadi pribumi. Betul? Takbir. Ada profesor doktor ngomong Islam agama pendatang. Mulut lu bojengkol. Kira-kira jelas gak? Ngomong seenak Islam pendatang. Bukan Islam pendatang, lu yang pendatang. Saya mau tanya, itu profesor sebelum dilahirkan oleh ibunya ke muka bumi ada di mana? Di mana? Tanya, ada di mana? Ada di bumi gak? Ada di bumi gak? Enggak ada. Kapan dia ada di bumi? Begitu merojol dari perut ibunya. Betul? Begitu dia dilahirkan, dia ada di bumi. Dia pendatang di bumi Allah, saudara. Dia yang pendatang di bumi Allah, bukan Islam yang pendatang. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Jelas gak? Jelas gak? Yang ketiga, apa dia bilang, saudara? Karena Islam agama pendatang dari Arab, jadi di Indonesia ini harus di-Indonesiakan. Kadal kebon. Saudara, kalau Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, harus dinusantarakan, berarti Islam di Afrika harus di Afrikakan dong. Hitam. Berarti kalau Islam di Cina harus di Cinakan dong. Kacau tidak? Berarti kalau Islam di India harus di India kan. Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam Kuthotahe. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ini dia nih, ngomong dulu baru mikir. Ngawur, mari kita buka sejarah, saudara. Dulu ketika Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, saudara, tidak sekali-kali Nabi diberikan tugas untuk mengarabkan Islam, saudara. Tidak, tapi tugas Nabi adalah mengislamkan Arab dan mengislamkan seluruh suku bangsa, saudara. Enggak ada Nabi mengarabkan Islam, saudara. Enggak pernah Nabi mengarabkan Islam, saudara. Tapi Nabi mengislamkan Arab dan para sahabat Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, para ulama penerus Nabi, saudara. Di mana-mana mereka berdakwah menyebarkan Islam. Mereka Islamkan Arab, mereka Islamkan Persia, mereka Islamkan India, mereka Islamkan Cina, mereka Islamkan Afrika, mereka Islamkan Eropa, dan mereka Islamkan Indonesia, mereka Islamkan Nusantara. Betul? Betul? Takbir. Begitu juga termasuk Wali Songo, saudara. Ya, Wali Songo berjuang habis-habisan untuk mengislamkan tanah Jawa. Enggak pernah Wali Songo menjawakan Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya semua, saudara, jadi yang benar Islam di-Indonesiakan atau Indonesia di-Islamkan? Jawab yang kompak, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Jadi yang benar Jawa saudara, Islam di Jawa kan atau Jawa di Islam kan? Yang benar yang mana? Jadi yang benar Islam disundakan atau Sunda di Islam kan?
Betul. Takbir. Ini enggak, Islam mau dibikin jadi bebegik. Iya. Cacing basir. Goblok. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya ada yang goblok, ada dalilnya, saudara. Bukan gak ada dalil, ngomong sembarangan aja, saudara. Lanjut. Apalagi dia bilang, saudara, dalam rangka menusantarakan Islam, dalam rangka mengindonesiakan Islam, dalam rangka mempribumisasi Islam, maka itu umat Islam jangan lagi pakai assalamualaikum, tapi ganti saja dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jawab jangan. Saudara, belajar sejarah dulu. Apa mereka bilang? Assalamualaikum itu adat Arab. Assalamualaikum itu tradisi Arab. Assalamualaikum itu budaya Arab. Umat Islam Indonesia, mengapain kamu dijajah sama Arab? Mengapain dijajah orang Arab? Mengapain kalian diarabkan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang assalamualaikum, ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan sampurasun. Campuracun. Betul. Takbir. Kita belajar dulu saudara. Dulu waktu Nabi diutus menjadi Rasul di tengah bangsa Arab, di zaman jahiliyah tidak ada satupun orang Arab yang kenal assalamualaikum, saudara. Enggak ada. Abu Lahab kalau ketemu Abu Jahal bagaimana salamnya? Wasobaha. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma sebelum masuk Islam bagaimana salamnya? Wasobaha. Tapi begitu Nabi diutus menjadi Rasul, saudara, Nabi ajarkan salam yang betul. Tahiyatul Islam, tahiyatul muslimin, tahiyatul dunya wal akhirah, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Nabi ajarkan itu salam, sejak saat itu semua sahabat Nabi, yang lelaki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang dewasa, yang anak-anak, saudara, semuanya menggunakan assalamualaikum sebagai tahiyatul Islam. Sehingga di tengah masyarakat Arab jadi berbeda antara orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir wasobaha, orang Islam assalamualaikum. Indah tidak? Bagus tidak? Sekarang saya mau tanya, jadi kesimpulannya assalamualaikum itu adat Arab atau ajaran Islam? Adat Arab atau ajaran Nabi? Betul. Takbir. Dan jangan lupa, salam itu salah satu rukun sholat. Rukun sholat. Saya mau tanya, sholat tanpa salam sah gak? Jawab yang kompak, sholat tanpa salam sah gak? Nah kalau assalamualaikum diganti sama selamat pagi, selamat siang, nanti sholatnya gimana? Begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi, kacau tidak? Nanti sholat zuhur, selamat siang, selamat siang. Nanti sholat asar, selamat sore, selamat sore. Itu malaikat di sampingnya, lu ngomong apa sih lo? Terus kan sholat maghrib bagaimana? Selamat petang, selamat petang, betul. Sholat isya, selamat malam, betul. Begitu sholat tahajud dia bingung. Dibilang malam udah lewat, dibilang pagi belum terang. Akhirnya apa? Selamat remeng-remeng, selamat remeng-remeng. Di sini umat Islam, saudara, mau pakai selamat pagi atau assalamualaikum? Mau pakai selamat siang atau assalamualaikum? Mau pakai selamat malam atau assalamualaikum? Mau pakai sampurasun atau assalamualaikum? Siap tegakkan assalamualaikum, siap tetap gunakan assalamualaikum.
Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Paham? Terang Bu? Sadayana parantos ngartos? Alhamdulillah. Ini dia nih. Jadi dia kalau nggak suka syariat Islam, diarap-arapin syariat Islam, saudara. Mau lanjut? Baik, yang kelima sekarang, saudara. Nih, ibu-ibu nih diprotes sama mereka. Apa mereka bilang? Hei, ibu-ibu Indonesia. Mau ngapain kalian pakai jilbab? Itu jilbab itu pakaian perempuan Arab. Mau ngapain dijajah sama Arab? Mau ngapain diperbudak sama Arab? Mau ngapain diatur-atur sama Arab? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islam, buang jilbabnya. Cukup pakaian Nusantara. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, lagi-lagi baca sejarah. Dulu waktu Nabi diutus di tengah bangsa Arab, nggak ada perempuan Arab pakai jilbab. Siapa bilang jilbab itu adat Arab? Dulu perempuan Arab, saudara, mutabarrijat, makshufatul aurat, terbuka aurat mereka, rambut mereka riap, leher mereka terlihat, pusar dipajang buat tali perut, saudara. Itu adat Arab. Itu adat Arab, saudara. Begitu datang Islam, saudara, Nabi diperintahkan oleh Allah, saudara, sebagaimana tertera dalam surat Al-Ahzab. Allah nyatakan kepada Nabi, faqala ta'ala, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhan. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi, hei rasul, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan katakan kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan katakan kepada perempuan-perempuan orang-orang yang beriman. Katakan apa yang harus dikatakan? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menghamparkan pakaian kurung mereka, pakai jilbab mereka, tutup aurat mereka. Kenapa? Dzalika adna ay yu'rafna, dengan yang demikian itu mereka mudah dikenali, fala yu'dhan, sehingga mereka menjadi aman, tidak terganggu, saudara. Subhanallah. Begitu ayat ini turun, malam itu Nabi kasih tahu sahabat, besok paginya, saudara, tidak ada satu perempuan muslimah pun yang keluar dari rumahnya kecuali semua sudah berjilbab, saudara. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Besoknya terlihat pemandangan kontras di Madinah, saudara. Perempuan-perempuan muslimah berjilbab semua, perempuan-perempuan musyrikah, perempuan-perempuan kafirah, tidak ada yang menggunakan jilbab, saudara. Kalau begitu saya mau tanya, kalau gitu jilbab adat Arab atau ajaran Islam? Jawab yang kompak, jilbab itu budaya Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau perintah Allah? Budaya Arab atau kewajiban agama? Siap tetap pakai jilbab? Takbir. Sallu ala Nabi. Kok bisa-bisanya mereka bilang jilbab itu adab Arab, saudara? Ini dia nih. Jadi kalau mereka nggak suka syariat, assalamualaikum nggak suka, mereka bilang tuh adab Arab. Jilbab mereka nggak suka, mereka bilang tuh adab Arab, saudara. Kurang ajar, saudara. Makanya perlu kita sampaikan, itu bukan adab Arab, bukan. Itu semua adalah ajaran. Saya heran, ini orang-orang liberal ini, saudara. Kok mereka gerah betul kalau perempuan pakai jilbab? Mereka pengennya ibu-ibu pakai you can see semua. Tahu you can see? Bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Apa arti you? Kamu. Apa arti can? Bisa. Apa arti si? Lihat. Maksudnya lu lihat ketek gua. Dia pengen begitu tuh perempuan kita tuh pakaiannya, saudara, supaya keteknya kelihatan, pusatnya kelihatan, pahanya kelihatan. Kurang ajar. Saya mau tanya semua di sini, perempuan-perempuan kita berjilbab, bagus tidak? Jawab yang kompak, bagus tidak? Berkah tidak? Indah tidak? Mau diganti dengan you can see? Mau diganti dengan you can see? Siap perjuangkan jilbab? Takbir. Sallu ala
Bu, Bu. Jadi jilbab adat Arab atau perintah Allah? Siap jalankan perintah Allah? Alhamdulillah. Jadi jangan didengerin tuh profesor, doktor ngomong pada ngawur, saudara. Ngaku profesor kok syariat Islam di Arab-Arabkan, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bupati-bupati berbagai daerah pada ikut-ikutan. Kutil babi. Pada ikut-ikutan. Pokok ngarap-ngarapin syariat, saudara. Lanjut. 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 Apalagi mereka bilang, saudara. Ada lagi mereka bilang, kalau kita pegang Islam harus dipribumisasi, saudara. Karena itu, mau ngapain piara jenggot? Mau ngapain piara jenggot? Jenggot itu adat Arab, jenggot itu tradisi Arab, jenggot itu budaya Arab. Nggak perlu kita pakai jenggot. Saudara, kalau ente nggak suka jenggot ya nggak apa-apa, tapi jangan jenggot di Arab-Arabin. Saudara, baca kitab Sahih Muslim, Nabi yang menganjurkan ifa'ul lihya, panjangan jenggot, kata Nabi. Dulu para sahabat ngikutin Nabi, saudara. Nabi berjenggot, Sayyidina Abu Bakar berjenggot, Sayyidina Umar berjenggot, Sayyidina Utsman berjenggot, Sayyidina Ali berjenggot. Rame-rame mereka piara jenggot. Dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara, piara jenggot itu sunnah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kira-kira jelas gak? Nah, kok gelar profesor urusannya jenggot? Kok sentimen menjenggot, saudara, sampai jenggot di Arab-Arabin juga. Saudara, yang punya jenggot piara contoh Nabi, bagus gak? Yang gak punya jenggot jangan dipaksa. Ini jenggot gak ada dipaksa, ambil buntut kambing kita tempel. Mau ngapain pakai jenggot palsu, betul? Apa perlu pakai jenggot palsu? Enggak boleh, saudara. Jangan ada lagi yang maksain diri. Jenggot cuma selembar dipiara kayak benang nyangkut. Jangan, saudara. Yang nggak punya jenggot jangan piara jenggot, betul? Yang punya jenggot silakan piara jenggot, betul? Tapi ingat, piara jenggotnya yang rapi, jangan sampai kayak sarang laler. Yang rapi, makin panjang rapi, bagus gak? Bagus gak? Mentang-mentang panjang kan sarang laler. Jangan, yang rapi. Nabi itu rapi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, saudara, itu jenggot itu adat Arab atau anjuran Nabi? Adat Arab atau ajaran Nabi? Takbir. Enggak jenggot aja, saudara. Sampai imamah diprotes sorban di kepala. Mau ngapain pakai sorban? Mau ngapain pakai jubah? Mau ngapain ini? Pakai sorban-sorban segala. Ini lagi nih, mau ngapain lu pakai imamah? Ustaz Solmed ini, mau di Arab-Arabin? Mau dijajah sama Arab? Sampai begitu, saudara, sewotnya. Saya lagi ngomong Ustaz Sobri, jangan-jangan nih profesor masih kecilnya di kitab Arab kali. Sampai sewotnya sama Arab, saudara. Saudara, Nabi dulu berjubah, Nabi pakai serban di kepala. Bedanya imamah serban orang Islam dengan orang kafir. Dulu orang Arab kafir kalau pakai serban di kepala, dia nggak pakai piki, saudara. Diikat aja dari kepalanya. Nah, terus Nabi suruh para sahabat pakai piki. Pakai piki, ikat. Jadi beda serban kita dengan serban orang kafir. Berarti ajaran siapa sorban? Berarti ajaran siapa sorban? Nah, makanya para ulama ngikutin Nabi. Para ulama pakai sorban, para ulama pakai jenggot, para ulama pakai jubah. Ikut siapa? Ikut siapa? Sampai Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pakai sorban, pakai jubah, dan pakai jenggot, saudara. Betul? 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 Oh, ada profesor bilang jenggot itu lambang ketidakcerdasan. Makin panjang jenggotnya makin goblok. Lu yang goblok. Nabi pakai jenggot, sahabat pakai jenggot, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama pakai jenggot, betul? Jadi kalau ada profesor bilang yang punya
saya mau tanya, yang goblok Nabi atau dia? Sahabat atau si profesor? Kiai Hasyim Asy'ari atau si profesor? Profesor goblok. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah. Lanjut. Udah malam. Sampai pagi. Ya, belum remeng-remeng itu sesuatu. Lanjut. Ada lagi saudara. Apa dia bilang? Dalam rangka peribumisasi Islam, maka kita baca Al-Quran tidak perlu dengan langgam Arab. Mau ngapain pakai langgam Arab? Kalian dijajah sama Arab, dikerjain sama orang Arab, diperbudak sama Arab. Baca Al-Quran dengan langgam Nusantara, langgam daerah. Mau ngapain pakai langgam Arab? Ya bukan, kalau saya kan mikir dulu baru jawab. Sebab otaknya nggak didengkul. Betul? Betul? Profesor yang ngomong begitu saya tanya, pinter begoblok? Kalau ada bupati yang ikutin tuh profesor, pinter begoblok? Bukan goblok, bahlul. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya tuh barusan, jawab jangan? Jawab jangan? Saudara, ini bukan sekedar konon katanya, ini bukan sekedar wacana, bukan. Pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2015 di Istana Presiden di Jakarta, ketika merayakan peringatan Isra dan Mi'raj, Al-Quranul Karim dibaca dengan langgam dalang pewayangan. Betul? Betul? Bukan fitnah saudara, kejadian. Ada saudara, kita protes keras. Menteri Agama jawab. Apa kata Menteri Agama? Ini kombinasi budaya supaya indah. Jawab jangan? Jawab jangan? Kita jawab begini Pak Menteri. Kalau ini Anda katakan kombinasi budaya supaya indah, andai kata kombinasi budaya boleh jadi dalil, maka besok berarti Al-Quran boleh juga dilakukan dengan langgam sinden jaipongan. Loh, kalau pakai langgam dalam pewayangan Jawa boleh, kenapa pakai sinden jaipongan Sunda nggak boleh saudara? Kalau ini dibiarkan, besok orang Betawi akan baca Al-Quran dengan langgam ondel-ondel. Nanti anak-anak muda nggak mau kalah saudara, membaca Al-Quran dengan langgam blues, hip hop, rock and roll. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, ada lagi yang jawab, Habib nggak usah marah-marah, ini kan masalah khilafiyah. Saudara, tidak setiap masalah khilafiyah boleh dipublikasikan ke publik. Hati-hati, jangan buka pintu fitnah saudara. Hati-hati saudara. Ada lagi yang ngomong, ya Habib maklumin lah, ini kan orang Indonesia nggak semuanya bisa langgam Arab, nggak semuanya. Habib Rizik jangan keras-keras dong. Habib mesti arif, mesti bijak, mesti santun. Kalau orang Indonesia nggak bisa langgam Arab, masa dipaksa dengan langgam Arab? Yang santun dong. Jawab jangan? Mau tahu jawabnya? Betul? Kasih tahu tuh kepada para menteri, para pejabat, kurang ajar. Jangan menghina rakyat Indonesia, jangan menghina bangsa Indonesia. Siapa bilang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak mampu membacakan Al-Quran dengan langgam Arab? Kau dusta, kau bohong, kau penipu. Saya bisa buktikan saudara, luar biasa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia begitu pandai melanggamkan pembacaan Al-Quran dengan langgam Arab saudara. Buktinya, mari kita lihat. Mari kita lihat, puluhan tahun digelar musabaqah tilawatil Quran di seluruh dunia, di mana-mana negeri, kori-kori Indonesia selalu keluar sebagai pemenangnya. Betul? Takbir. Kori Arab kalah, kori Mesir kalah, kori Yaman kalah, kori Libya kalah, kori Aljazair kalah, kori Maroko kalah. Kori Indonesia bisa menang. Kalau orang Indonesia tidak mampu baca Al-Quran, bagus, enggak nantinya bisa jadi juara dunia dalam qiraat saudara. Kalau orang Indonesia tidak ngerti tajwid, mustahil
Indonesia nggak bisa. Bukan bangsa Indonesia yang nggak bisa, presiden yang nggak bisa. Betul? Ya bukan. Kalau rakyat yang ngaji di kiai bagus-bagus baca Qurannya, betul? Rakyat yang ngaji di majelis-majelis taklim bagus-bagus baca Qurannya, betul? Rakyat yang pada masuk pesantren bagus gak bacaan Qurannya? Yang goblok? Apalagi di Purwakarta tuh, lebih goblok lagi. Loh, kenapa saya katakan begitu, saudara? Ingat, beberapa tahun yang lalu, saudara, Bupati Purwakarta pernah mengatakan bahwa seruling anak gembala lebih indah daripada baca Al-Quran, saudara. Betul? Kurang ajar tidak? Mana orangnya? Gua cekek loh. Kurang ajar, saudara. Al-Quran dihina dengan suling. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Bupati goblok. Betul? Takbir. Habib, hati-hati. Di Purwakarta ada peraturan bupati, kalau ceramah provokatif diturunin. Emang gue pikirin, main turun-turunin lagi, lu pikir layar tancap? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Oh, ada Gendra yang telepon. Habib Rizik, sudahlah. Ini kan di istana presiden, lambang negara. Dimaklumilah. Nggak usah terlalu diserang presidennya. Jawab jangan. Saya udah jawab. Saya bilang begini Pak Jenderal. Kalau begitu saya usul. Saya janji dah, saya nggak protes lagi. Tapi syarat, apa syaratnya, Beb? Waktu itu masih belum tanggal 17 Agustus. Saya bilang nanti tanggal 17 Agustus, pada saat Presiden memimpin peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, nah saya minta Presiden menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan langgam ondel-ondel. Tahu lagu ondel-ondel? Pernah dengar? No, kita nonton ondel-ondel. No, begitu kan? Nah sekarang nyanyi Indonesia Raya begitu. Indonesia tanah airku. Oi! Ayo saya tanya, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nggak boleh, saudara. Gendra jawab, Beb, nggak boleh begitu, Beb. Kalau lagu Indonesia Raya saja nggak boleh kau ubah-ubah langgamnya, nadanya. Kenapa kau berani kurang ajar mengubah-ubah langgam Al-Quranul Karim? Kurang ajar. Siap bela Quran, siap bela Quran. Takbir. Makanya ini juga Bupati Gendeng. Suling bambu dibilang lebih bagus dari baca Quran. Goblok. Jangan-jangan anak kebo kali dia. Takbir. Waduh, ngomong Habib jangan begitu, ntar ada yang tersinggung. Masa bodoh? Emang gue pikirin. Terus saya bela Quran, betul? Betul. Saya mau tanya, apakah anda reda Quran dihina? Ridho Quran dihina? Siap bela Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, saya yakin Al-Quran dibaca. Terus ada yang nanya, Habib Rizik, kenapa sih Al-Quran itu harus dibaca dengan langgam Arab? Apa sebabnya? Jawabnya anak SD juga tahu. Sebab Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Jawa, baca dengan langgam Jawa. Kalau diturunkan dengan langgam bahasa Betawi, baca dengan langgam Betawi. Kalau diturunkan dengan bahasa Sunda, baca dengan langgam Sunda. Saya mau tanya semua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Jawab yang kompak, bahasa apa? Jawab yang kompak, bahasa apa? Ya kalau disuruh baca dengan langgam Arab, wajar tidak? Jadi bukan nggak usah jawabnya cari yang rumit-rumit, saudara. Saudara, saya mau tanya, kalau ada orang ngomong bahasa Sunda pakai logat Betawi, enak gak? Enak gak? Betul? Orang Betawi ngomong bahasa Sunda pakai logat Betawi, orang Sunda juga enak dengarnya, betul?
bahasa Sunda pakai logat Sunda. Enak gak? Nikmat gak? Bagus gak? Iya, ngomong bahasa Inggris saja nih. Coba denger nih, saya mau tanya, enak kan? I'm going to Bandung. Enak gak? I'm going to Bandung. Enak gak? Enak gak? Orang Purwakarta nggak mau kalah. How are you? Saya tanya, enak gak? Nggak bisa, saudara. Kalau bahasa Inggris pakai langgam Inggris, betul? Bahasa Sunda pakai langgam Sunda. Nah, Quran pakai bahasa Arab harus dengan langgam. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Baca Quran tuh ada etika, ada aturan, betul? Saudara, bahkan tidak semua langgam Arab boleh buat baca Quran. Enggak semua, saudara. Saya buktikan. Saya mau tanya semua, gambus dari mana? Lu ngomong Arabnya semangat dong. Gambus dari mana? Arab. Lu takut banget ngomong Arab loh. Enggak ada yang tersinggung, saudara. Ayo saya mau tanya, gambus dari mana? Gambus dari mana? Apa boleh baca Quran dengan langgam gambus? Nggak boleh. Kenapa? Karena gambus untuk pertunjukan hiburan. Nggak boleh buat baca Quran, saudara. Betul? Saya mau tanya satu lagi, tari perut dari mana? Jawab yang kompak, tari perut dari mana? Tari perut dari mana? Apa boleh baca Al-Quran dengan langgam tari perut? Tari perut itu untuk pertunjukan hiburan maksiat. Barang siapa dengan sengaja ada yang membaca Al-Quran dengan langgam tari perut, padahal dia tahu itu langgam hiburan untuk maksiat, maka berarti dia sudah merekekkan Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia murtad, keluar dari Islam, saudara. Insya Allah, langgam Arab saja, nggak semuanya boleh buat baca Quran. Langgam dalang Jawa buat baca Quran. Saya mau tanya, itu dalang pewayangan untuk hiburan bukan? Untuk hiburan bukan? Jangan dipakai buat baca Quran dong. Gambus saja nggak boleh buat baca Quran, saudara. Jangan. Orang main dalang pewayangan ada aturan, baca Quran juga ada aturan. Jangan dicampur aduk, betul? Betul? Nih, saya mau tanya nih, saudara, baca Quran ada aturan nggak? Baca Quran ada aturan nggak? Main gambus ada aturan nggak? Ada aturan nggak? Apa boleh dicampur aduk? Baca Quran ada aturan nggak? Main dalang pewayangan ada aturan nggak? Apa boleh dicampur aduk? Nggak boleh campur aduk aturan. Boleh saya kasih contoh? Boleh saya kasih contoh? Betul? Mau dengar contohnya? Saya diminta oleh Ustadz Syahid Joban misalnya sebagai MC. Boleh? Boleh? Saya mau jadi MC, yang akan ceramah adalah Ustadz Solmed. Boleh? Boleh? Dengerin nih cara MC. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan sama mendengarkan tausiah agama untayan mutiara hikmah yang akan menyejukkan hati kita semua, yang akan disampaikan oleh Ustadz muda kita, Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Solmed. Kepada beliau, falyatafaddal. Bagus tidak? Jujur jawab yang kompak, bagus tidak? Sopan tidak? Santun tidak? Akhlak tidak? Betul? Kenapa akhlak? Karena saya ikut aturan. Begitu aturan MC. Nah, sekali waktu saya ingin berbeda. Saya ingin berbeda. Boleh dicontohkan? Boleh dicontohkan? Saya berdiri MC ini, saudara. Ustadz Solmed, saya mau persilahkan ceramah. Mau lihat gaya MC-nya? Betul? Para penonton semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah yang penuh semangat dari Ustadz internasional. Dialah Ustadz Solmed. Yang di belakang ngomong, ini mau ceramah atau mau main tinju?
Yang di samping sini ngomong Habib Edan. Betul bu? Ayo saya tanya, aneh gak? Aneh gak? Sopan gak? Santun gak? Kurang ajar gak? Kurang ajar. Nggak boleh dicampur aduk. Ceramah ada aturan, main tinju ada aturan. Kira-kira jelas gak? Kebenaran waktu saya jadi MC begitu, di antara penonton saudara, di antara yang hadir itu ada promotor tinju. Dia rekam hebat juga nih Habib. Tahun besoknya Mike Tyson diundang ke Indonesia. Yang beli tiket udah 100.000 orang, mainnya di Stadion Utama Senayan. Akhirnya para promotor rapat, siapa jadi MC-nya. Ini orang, saya punya rekaman, Habib Rizik aja MC. Tunjukin rekaman, dia lihat hebat juga di Habib. Saya diminta jadi MC. Tadinya saya tolak, ditawarin $50.000 bayarannya. Jadi boleh jadi MC, boleh jadi MC. Ini 100.000 yang hadir di Stadion Utama Senayan, mau main tinju, saya jadi MC. Saya naik ke atas ring, di pojokan sana Mike Tyson udah siap keluar. Dia nggak boleh keluar dulu sebelum saya suruh, betul? Betul. Begitu saya pegang mic saudara, yang hadir tenang menunggu Mike Tyson datang. Apa saya katakan? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan tinju dunia yang akan disampaikan oleh saudara kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Mike Tyson. Falyatafaddal. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu satu stadion buka sepatu di pinggul saya. Ini mau main tinju apa mau ceramah? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi saya tanya sekali lagi saudara, saudara semua saya mau tanya, ceramah ada aturan tidak? Main tinju ada aturan tidak? Apa boleh dicampur aduk? Al-Quran ada aturan tidak? Dalam kebayangan ada aturan tidak? Apa boleh dicampur aduk? Yang campur aduk betul? Betul? Paham? Mau contoh lagi? Mau contoh lagi? Betul? Perhatikan contoh kedua. Saya pinjam piring. Piring. Saya jadi pedagang warteg. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda datang ke warung saya. Habib pesen nasi sama lauk, sama ikan, daging, telur. Saya ambil piring, saya ambil lap, bersih lapnya. Saya lap yang bersih, betul-betul bersih. Setelah bersih, saya ambil nasinya pakai centong, dan saya ambil lauknya pakai jepitan supaya tangan saya yang kotor tidak menyentuh makanan. Bersih gak? Bersih gak? Bagus gak? Terus saya sediakan Anda. Nafsu gak makannya? Nafsu gak makannya? Kenapa? Sebab betul, bagus, alhamdulillah. Nah, karena saya bersih, Anda makan selera, enak, besoknya datang lagi. Nah begitu datang lagi, pesen lagi nasi dengan lauk yang lainnya disebutkan. Saya ambil piringnya, saya cari lap, nggak ada. Mana tuh lap? Ada celana dalam. Celana dalam bersih. Saya pakai celana dalam. Ini yang belanja bilang, "Beb, kok pakai celana dalam?" Udah lu diam, bersih. Baru dicuci, belum dipakai. Udah lu diam. Pakai celana dalam. Nah, begitu saya sendok nasi, saya taruh lauk, saya sediain, jujur nafsu gak makan? Nafsu gak makan? Bekas kacot. Betul? Betul? Saya mau tanya, jorok tidak? Jorok tidak? Nggak ikut aturan. Saya melakukan sesuatu yang tidaklah lazim, walaupun celana dalamnya bersih, walaupun celana dalamnya baru beli di mall, saya buka nggak bisa. Bukan maunya, nggak ikut aturan, betul? Jadi kalau di istana saudara ada
tidak baca Al-Quran dengan langgam dalam pewayangan, saudara, itu tidak lazim. Sama dengan ngelap piring pakai sempak. Jadi ya tuh, kira-kira jelas gak? Udah paham semua? Memang kalau ngomong kan masyarakat di bawah mesti pakai contoh-contoh. Jadi ngerti, iya ya, benar juga ya. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya semua, Quran mulia tidak? Quran agung tidak? Quran suci tidak? Apa boleh Al-Quran dipermainkan? Siap bela Al-Quran? Takbir! Sallallahu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, jadi kesimpulannya saudara, jadi zaman kita sekarang ini, kalau dia nggak suka syariat nih, diarap-arapin saudara. Nggak suka assalamualaikum, oh, itu adat Arab. Nggak suka jilbab, oh, itu adat Arab. Nggak suka baca Quran dengan langgam Arab, oh, itu adat Arab. Saudara, ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, saudara, besok sholat pun mereka tolak dengan alasan adat Arab. Sudah terbukti sekarang, sholat yang penting khusyuk. Sof nggak rapat, nggak rata, nggak apa-apa. Lu belajar di mana, goblok? Buka dong Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih, saudara. Sawu sufufakum fa inna taswatus sufufi min tamamis shalah. Itu muttafaqun alaih, saudara. Lurus rapat. Nabi setiap mau sholat berjamaah, Nabi ingatkan jamaah di belakangnya, sawu wa'tadiru fala takhtarifu fatakhtarifu qulubukum, kata Nabi. Ratakan itu shaf, luruskan itu shaf, jangan sampai kalian berselisih dalam shaf. Nanti kalau shaf tidak rapat, shaf tidak rata, fatakhtarifu qulubukum, nanti hatimu akan bercerai-berai. Enak, yang penting khusyuk, pala lu mau menyan. Khusyuk memang penting, khusyuk memang perlu. Bagaimana sholat bisa khusyuk kalau sholatnya tidak sempurna, saudara? Dan bagaimana sholatnya bisa sempurna kalau shaf tidak diratakan? Betul? Takbir. Ini bukti. Mulai diarap-arapin syariat. Ini kalau kita biarkan, nanti besok dibilang apa? Mau ngapain sholat pakai takbiratul ihram? Adat Arab, Allahu Akbar. Mau ngapain pakai Fatihah? Adat Arab tuh. Mau ngapain pakai ruku, sujud, i'tidal, duduk, itu adat Arab. Nggak usah. Kalau sholat menghadap Sang Hyang, cukup eling. Kacau tidak? Kacau tidak? Mau seperti itu? Mau seperti itu? Takbir. Jadi di negara kita ini banyak orang gila, sudah. Betul? Ada bupati yang ngaku kawin di Nyi Roro Kidul. Bupati mana tuh ya? Enggak tuh, bupati mana tuh ya? Saya lupa tuh, dari mana tuh ya? Dari mana? Dari mana? Kawin Nyi Roro Kidul, goblok. Orang gila, saudara. Sama tanya, orang ngaku kawin sama Nyi Roro Kidul, gila gak? Ayo jawab yang keempat, gila gak? Gila gak? Kok mau dipimpin orang gila? Jangan mau dipimpin orang gila, betul? Kalau mau dipimpin orang gila, ya kita sama gila aja. Wah, aku kawin Nyi Roro Kidul, pakai bikin kereta kencana, Nyi Roro Kidul mau dateng, menghayal. Ini dia, saudara. Pakai dipakai menyan segala, bukan goblok, gila. Betul? Saya bukan fitnah, kenyataan, saudara. Betul? 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 Dulu saya masuk Purwakarta, saudara. Kalau saya pulang ke Jakarta, Habib dari mana? Dari Purwakarta. Oh, Purwakarta kota santri, ya? Kota kiai, kota wali. Dulu. Kalau sekarang saya pulang dari Purwakarta, Beb, semalam dari mana? Habis tablet di Purwakarta. Oh, Purwakarta kota bebegik, ya? Begitu ngomongnya, sudah. Kota hantu lah dibilang, kota Hindu lah, kota kejawen lah, betul? Malu tidak? Malu tidak? Malu-maluin aja, saudara. Makanya jangan didiemin. Saya dulu datang, saudara, patungnya cuma satu.
Waktu begitu alhamdulillah ada almarhum Kiai Haji Abdullah Joban rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya, dimasukkan dalam surganya. Dengan gagah berani beliau lawan saudara, sampai masuk pengadilan dilaporkan saudara. Begitu beliau meninggal saudara, patungnya makin banyak. Betul? Betul? Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Maaf, sekali lagi maaf. Ini akhirnya kalau kita biarkan, maaf, nanti lama-lama seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdullah Joban almarhum, kalau ini dibiarkan, lama-lamanya di Purwakarta patungnya jadi kiai, kiainya jadi patung. Betul? Ini dulu yang ngomong almarhum saudara Kiai Haji Abdullah Joban. Apa maksudnya kiai jadi patung? Maksudnya kiainya diam, kiainya tidak melawan, kiainya tidak bersatu, kiainya membiarkan itu kemungkaran saudara. Betul? Itu namanya kiai patung. Betul? Betul? Sebaliknya patungnya jadi kiai. Loh kok patung bisa jadi kiai? Patung dimuliakan, patung dikasih sesajen, patung diagungkan, patung saudara dikutuskan. Betul? Mestinya kiai yang dimuliakan, bukan patung yang dimuliakan. Betul? Takbir. Begitu patungnya patung topekong lagi, keluar dari tol patung apaan ya udah. Begitu saya lihat daging ledek tuh patung, udah patung jelek kayak yang bikin. Betul? Betul? Makanya saya mau berdoa nih hari ini, mudah-mudahan yang bikin jadi patung. Amin. Amin. Mudah-mudahan bupatinya besok jadi patung, jadi patungnya lagi gitu. Amin. Amin. Kalau nggak jadi patung biar mati buru-buru. Amin. Nah, saya mau tanya semua sekarang, kalau kiai-kiai bergerak setuju tidak? Kalau kiai-kiai melawan patung setuju tidak? Siap dukung ulama, siap dukung kiai. Kalau kiai jadi patung ridho tidak? Ridho tidak? Takbir. Hati-hati saudara. Jadi betul yang dikatakan almarhum Kiai Haji Abdullah Joban. Maaf bapak-bapak kiai, hati-hati. Kalau kita diam, besok kiai jadi patung, patung jadi hati-hati. Nah karena itu sebelum ini terjadi, ulama wajib bersatu, kiai wajib bersatu, habaib wajib bersatu. Datangi bupati, nasihati dulu dengan santun. Setuju? Nasihati dulu saudara. Kasih nasihat, kasih tahu. Jangan kau jadikan kemusyrikan di kota Purwakarta. Betul? 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 Kota Purwakarta saudara dari dulu adalah kota santri. Betul? Dari dulu kota wali. Betul? Dari dulu kota Islam. Betul? Jangan Purwakarta dikembalikan ke zaman Hindu. Betul? Betul? Takbir. Purwakarta mau dibalikan ke zaman Hindu saudara. Maaf yang sudah berlalu biarkan dia berlalu. Ini Purwakarta dari dulu saudara merupakan wilayah Islam. Betul? Takbir. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak saya sampaikan? Jelas tidak? Nah ini karena saya ceramah semangat, kelihatannya sikringnya putus. Sikringnya nggak buat saudara. Masya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Betul? Betul? Nah, siap kembalikan Purwakarta jadi kota santri, siap kembalikan jadi kota kiai, siap kembalikan jadi kota ahlus sunnah, siap kembalikan jadi kota ulama, siap kembalikan jadi kota wali. Takbir. Siap lawan patung-patung, siap hancurkan patung-patung. Takbir. Saudara, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, lu diem dulu, ayo belajar sih. Oh, bu, ibu-ibu sakno semangat sekarang juga kabeh. Gua demen nih kalau udah begini. Eng. Kalau kita bersatu begini, mana berani nih bupati macam-macam, betul? 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 Udah kota dipenuhin sama patung, pakai bikin perbu, ceramah provokatif mesti diturunin. Lu yang turun. Betul? Betul? Takbir. Saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam
dulu di zaman Namrud saudara menghancurkan 300 patung sendirian, sendiri. Berapa orang? Patungnya berapa? 300 sendiri. Ini di Purwakarta cuma 30 patung, orangnya 3 juta. Masa 3 juta ngancurin 30 nggak bisa? Habib Rizik jangan provokasi. Saya nggak provokasi, cuman mancing. Betul. Takbir. Masa orang mancing nggak boleh? Ya kalau mancing nggak boleh, banyak yang mancing ikan ditangkap dong. Emang ada pasal KUHP yang mancing 20 tahun penjara? Nggak ada. Masalah saya bukan provokasi, tapi memberikan motivasi. Betul? Betul. Habib ini memanaskan suasana. Saya bukan memanaskan suasana, menghangatkan suasana. Takbir. Shallu ala Nabi. Saudara, sengaja istilah tadi saya perlulah. Saya bukan provokasi, tapi memberi motivasi. Saya bukan memanaskan, tapi menghangatkan. Kenapa begitu? Sebab pemerintah juga suka begitu. Ulama dibilang teroris, betul? Kiai dibilang radikalis, betul? Giliran pelacur, kupu-kupu malam. Madi rodok. Kurang ajar, giliran kiai teroris, giliran ulama ekstremis, giliran pelacur disebut dengan istilah kupu-kupu malam. Bukan solomet aja, bilang saudara jangkrik malam. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah makanya bukan lu aja yang bisa ngalusin kata, gue juga bisa. Betul? Betul? Ada rampok kayu, maling kayu, di TV disebut apa? Illegal logging. Masyarakat bingung, apaan tuh orang jogging? Pakai dasi, pakai tas ecola, turun dari mobil mewah, tulisannya illegal logging. Ya dia nggak malu saudara. Mestinya di TV turun dari mobil mewah, pakai dasi, pakai tas ecola, tulis yang gede, maling kayu. Betul? Betul? Biar dia malu. Betul? Betul? Enggak saudara, yang jelek dihalus-halusin. Sampai pelacur sekarang saudara disebut halus PSK. Betul? Apa tuh PSK? Pekerja seks komersial. Ini nggak boleh kita biarkan. Kalau kita biarkan nanti ibu-ibu istri kita di rumah dibilang pekerja seks non komersial. Kurang ajar saudara. Betul? Betul? Kurang ajar saudara, dibilang pekerjaan. Dan ini gawat. Kalau pelacur disebut pekerja seks komersial, mereka diberikan status sebagai pekerja saudara, berarti mereka saudara masuk dalam perlindungan tenaga kerja saudara. Nggak sampai di situ, besok kalau kita menentang pelacuran, pelacur lapor polisi. Pak polisi, ada pelanggaran HAM, saya dihalang-halangi bekerja oleh Habib Rizik. Loh kenapa dihalang-halangi? Habib Rizik mencaci maki pelacur. Kita ini kan pekerja, bukan pelacur. Berarti Habib Rizik menghalang-halangi hak bekerja kami. Wow. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya saya mau tanya saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Saya masuk Purwakarta dari nggak ada patung sampai ada patung, sampai banyak tuh patung, sampai ada patung yang ledek lagi sudah. Masya Allah. Makanya umat Islam jangan putus asa. Umat Islam habis ngancurin patung satu ditangkap polisi, putus asa, takut besok dorong-dorongan, lu aja dah. Jangan saudara, kita rubuhin satu, dia bangun 5, rubuhin lagi 5-5-nya, bangun lagi 10, rubuhin 10-10-nya, bangun lagi 100, rubuhin 100-100-nya, kuat-kuatan lagi saudara. Kalau kita kompak rame-rame, nggak bisa dia melawan kita. Betul? Betul? Saya mau tanya semua, siap jihad lawan patung? Siap hancurkan patung-patung? Siap turunkan bupati patung? Takbir! Takbir! Rela tidak kiai jadi patung? Rela tidak kiai jadi patung? Jadi kalau kiai-kiai berjuang, siap ikut? Siap dukung? Siap sokong? Takbir! Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nih paling-paling begitu saya pulang nih Ustadz Joban yang ditangkap. Lu sih undang-undang yang begitu. Masya Allah. Memang saya kalau ceramah di mana-mana begitu. Sebelum ceramah panitia didatengin sama oknum. Ini mau bikin apa nih? Kabrek pak. Saya akan ceramah. Habib Rizik. Wah, teroris tuh. Tanda tangan, tanda tangan. Pokoknya kalau kejadian apa-apa bakar-bakaran kamu tanggung jawab ya. Kurang ajar. Lu pikir gua rampok? Goblok. Betul. Takbir. Giliran Kiai Habib mau ceramah ditakutin sampai begitu. Giliran saudara goyang ngebor mau tampil dikawal sama polisi, nguing. Kacau tidak? Kacau tidak? Giliran goyang ngebor dikawal, giliran Habib mau ceramah teroris. Kurang ajar. Ada lagi kesian panitia. Ada begitu panitia ketakutan saya datang. Apa dia bilang, Habib nanti ceramahnya begini Beb, jangan begitu. Habib ngomong yang ini aja, yang itu jangan. Habib nanti ngomong yang itu aja, yang ini jangan disinggung-singgung. Karena saya jawab, lu aja yang ceramah. Ini bukan dia udah ngundang kita, kan dia tahu ceramah kita bagaimana. Betul? Betul? Pakai diatur-atur. Ada lagi yang ngomong, Habib Rizik nanti ceramahnya yang lucu ya. Iya. Lu pikir gua pelawak? Goblok. Ada lagi yang ngomong, Habib nanti kalau ceramah bikin umat nangis. Saya bingung, nangis gua aja susah nangis. Kenapa jadi gua disuruh bikin orang nangis? Ya udah saya bilang panitia, udah ntar gua bikin nangis, gua tempeleng aja tuh orang. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan, masing-masing ada bagiannya, betul. Kalau mau nangis, undang ustadz yang suka nangis, betul. Kalau mau lucu, ya lu undang pelawak, betul. Betul. Nah kalau mau begini, lu undang gua. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Makanya saya mau tanya, ini Ustadz Muhammad Joba sedang melakukan perlawanan habis-habisan supaya Purwakarta tidak dimusyrikkan, tidak dihindukan, tidak dikejawenkan. Dukung tidak? Setuju tidak? Siap dorong para kiai bersatu? Siap dorong para habaib bersatu? Kalau besok Ustadz Muhammad Joban saudara diganggu oleh preman-preman yang dikirim oleh pihak manapun, siap lawan? Siap ABC? Pajok siap. Yang orang kurang ajar sama Ustadz, betul? Takbir. Iya, ikan bawal buah terong, lu jual gua borok. Jangan main-main Ustadz Kiai Habib, betul? Betul? Nah, makanya sekarang saya minta sama polisi sama tentara, lu jadi wasit aja lah, jadi wasit. Kita mau lawan patung nih ya. Nanti begitu masyarakat bakar, hancurin tuh patung, bupati tanya polisi, siapa yang bakar? Au. Polisi jawab au aja lah. Betul? Betul? Nah, mudah-mudahan Allah kembalikan keberkahan yang ada di Purwakarta. Saudara, di rumah kita, di rumah ada patung, malaikat nggak masuk, saudara. Keberkahannya hilang, saudara. Nah sekarang ini satu kota patung di mana-mana. Dia mengundang setan. Udah gitu pakai ngomong, ini di jalan tol banyak kecelakaan karena nggak permisi sama Prabu Siliwangi. Iya. Goblok. Orang kalau mau aman di jalan naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbila ghafurur rahim. Enggak permisi Prabu Siliwangi. Goblok benar, emang gila kan itu ah. Bawa ke rumah sakit gila, bawa periksa. Udah besok rame-rame tangkap jeblosin rumah sakit gila. Setuju? Takbir. Nama gitu saya minta kepada ulama kiai, hati-hati. Ini bupati udah bikin peraturan bupati untuk mencegah ceramah-ceramah provokatif. Hati-hati. Dia sengaja bikin payung hukum saudara untuk dia bisa utus preman-preman mengganggu para mubalik yang sedang berdakwah. Dan ini nggak boleh terjadi. Pokoknya kalau preman-preman coba-coba ganggu dakwahnya para kiai, para ustadz pesantren yang ada di Purwakarta, lawan habisi semua. Siap lawan mereka. Siap berjihad di jalan Allah. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Nabi. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Siap bela ulama. Siap bela Habib.
ala nabi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Gara-gara saya ceramah begini, terakhir apa mereka bilang? Awas, Habib Rizik anti adat Nusantara. Habib Rizik itu anti kepada adat Jawa, adat Betawi, adat Sunda. Habib Rizik itu ingin menyuarakan adat Arab. Masya Allah, jawab jangan. Jawab jangan. Siapa bilang kita anti adat Nusantara? Saudara, adat Nusantara yang bagus tidak bertentangan dengan syariat kita ambil. Betul? Betul? Bahkan adat Nusantara, saudara, contoh langgam Jawa, langgam Sunda, itu kalau dipakai buat baca sholawatan, syair Islam, enak tidak? Enak tidak? Enak tidak? Betul? Betul? Nah, seperti dalam langgam Jawa ada lagu Padang Bulan, ada lagu Lir Ilir, enak gak? Enak gak? Apal gak? Mana tim hadrohnya di sini? Apal gak? Nah, mana tim hadrohnya? Hah? Kenapa udah turun? Nah, mana dia tim kembar? Bisa baca gak Padang Bulan? Baca saudara. Ayo rame-rame kita baca Padang Bulan. Ayo siapa yang bisa baca Padang Bulan? Baca Padang Bulan. Semua rame-rame. Padang bulan, padane koyori mulane sing awe-awe sama. Padang bulan, padane koyori remulane sing awe-awe. Lanjut terus. Ojo turu sore, Ojo turu sore, kene tak ceritani kanggo sepo mengko sore, kene tak ceritani kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Allahumma Salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan bidawami mulkilahi ratat daimatan bidawami mulkilahi sallallahu nabi. Jujur selawatan pakai langgam Jawa enak gak? Bagus gak? Asal jangan buat baca Al-Quran. Betul? Oh, langgam Sunda juga gak kalah saudara. Itu yang biasa kalau di Jawa Barat, khususnya di Bogor dan sekitarnya, itu kalau menjelang sholat atau sesudah sholat suka baca ilahi saudara. Rame-rame ayo coba kita baca ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan wa yufir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Pakai bahasa Sunda. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga namun hendak kiamat
Ampura dosa abdi anu lepat. Sekali lagi, aduh Gusti abdi sanes ahli surga, namun henteu kiat lahan panas neraka. Mugi Gusti kersa maparinan tobat, ngampura dosa abdi anu lepat. Sallu ala nabi. Jujur ternyata langgam Sunda buat baca saudara syair-syair Islam, syair doa enak tidak? Bagus tidak? Berkah tidak? Suka tidak? Asal jangan buat baca Al-Quran. Ngomong anak berisik anti lu sih ngajinya di kandang kebo. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semua bermanfaat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Nah, saudara, akhirnya saudara di sini saya ingin ingatkan bahwa gerakan-gerakan semacam itu, catat baik-baik sebelum saya akhiri, sebetulnya mereka bukan anti Arab. Mereka bukan mau menyerang Arab, tapi sebetulnya mereka anti Islam. Mereka ingin menyerang Islam. Jadi waktu mereka bilang tuh assalamualaikum adat Arab, tuh jilbab adat Arab, bukan, mereka bukan menyerang orang Arab, saudara, bukan. Mereka anti Islam, mereka mau menyerang Islam, mereka ingin merusak Islam, dan mereka ingin mengadu domba antara adat dengan syariat, antara Arab dengan bukan Arab, betul? Nggak boleh sampai kita diadu domba, betul? Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Saudara, apapun suku bangsa kita, mau Arab, mau India, mau Iran, mau Cina, mau Melayu, saudara, mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Batak, mau Ambon, mau Dayak, mau Irian, siapapun kita, selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, saudara, maka kita semua adalah bersaudara, betul? Siap bersaudara, siap bersatu, siap bersatu. Mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Kurang ajar, saudara, enaknya ngomong dikit-dikit Arab, dikit-dikit Arab. Memang kau punya nabi siapa? Nabimu bangsa Arab, Al-Quranmu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa dunia dan akhirat, bahasa surga. Siapa mengajarkan engkau untuk anti Arab? Islam tidak bisa dipisahkan dari Arab, saudara. Enggak bisa. Nabinya dari bangsa Arab, Al-Qurannya juga bahasa Arab, betul? Bahasa surga adalah bahasa Arab, saudara. Enaknya ngadu domba, saudara. Begitu saya mau tanya, siap bersaudara tidak? Ya. Siap bersatu tidak? Ya. Mau diadu domba tidak? Ya. Mau diadu domba tidak? Ya. Jadi Islam itu agama Arab atau agama langit? Agama Arab atau agama langit? Agama dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Betul? Siap jaga Islam? Siap bela Islam? Saudara, apapun suku bangsa kita, selama kita beriman, kita semua bersaudara, dan tidak ada yang lebih mulia dari kita di sisi Allah kecuali yang paling bertakwa, betul? Siap bertakwa? Takbir! Takbir! Nah, selanjutnya, saudara, saya minta semua di sini rame-rame kita baca selawat Badar. Setuju tidak? Nah, cuman ini selawat Badar bukan sembarang selawat, tapi kita akan bawakan syair-syair dalam bahasa Indonesia tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju tidak? Jadi begitu Anda dengar syairnya, Anda tahu, oh Ahlus Sunnah itu begitu. Karena sekarang banyak aliran-aliran sesat, semua ngaku Ahlus Sunnah, betul? Di Indonesia aliran sesat banyak tidak? Banyak tidak? Yang ngaku Nabi ada gak? Yang ngaku malaikat ada gak? Iya, saudara. Yang ngaku Tuhan? Itu dia, di Cirebon ada ngaku Tuhan, saudara, ditangkap sama polisi, ditanya, kenapa kamu ngaku Tuhan? Apa dia bilang, habis bagaimana Pak? Yang ngaku Nabi udah kebanyakan. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, siap jaga akidah Ahlus Sunnah? Mau dengar syair ini itu akidah Ahlus Sunnah? Betul? Nah, nanti kalau ada kalimat ini ciri-ciri aswaja, rame-rame kita ngomong ini ciri-ciri aswaja. Setuju? Silakan Habib Muhammad Hanif Al-Attas untuk memimpin sholawatnya. Salatullah
حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وهي مسلمين وهي مسلمات mari aswaja dipegang kuat insyaallah kita selamat di dunia juga akhirat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah dua madhab aqidah sunni mayoritas ikut asy'ari banyak juga yang maturidi inilah ciri-ciri aswaja salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah iki aswaja madhabnya empat syafi'i malik hanafi ahmad ikhtilaf umat membawa rahmat inilah ciri-ciri aswaja salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah rukun iman 6 jumlahnya rukun Islam 5 bilangannya yang ketiga ihsan namanya inilah ciri-ciri aswaja salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sumber hukum yang disepakati Quran sunnah itu harga mati ijma' qiyas wajib ditaati inilah ciri-ciri aswaja salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ayat sifat harus ditanzih tafwid ta'wil dengan jiwa bersih tolak tegas tajsim dan tashbih inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah zuriyah nabi banyak dan berkah pendamping Quran dan juga sunnah wajib mencinta cucu Fatimah inilah ciri-ciri aswaja salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sahabat nabi bagaikan bintang panutan umat terang benderang wajib dicinta haram diserang inilah ciri-ciri aswaja salatullah salam Muhammad ala taha rasulillah
anti takfir galang ukhuwah, tawasulan mengharap berkah, rayakan maulid karena mahabbah. Inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ahlu sunnah madhab yang insaf, konsisten ikut jalannya salaf, boleh ikhtilaf tolak inhiraf. Inilah ciri-ciri aswaja, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah NU aswaja, alhamdulillah FPI aswaja, alhamdulillah kita aswaja sampai mati tetap aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah semuanya ikut, semuanya ikut. Yasin habibillah, alhamdulillah NU aswaja, alhamdulillah FPI aswaja, alhamdulillah kita aswaja sampai mati tetap aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah. Sekali lagi semuanya yasin habibillah, alhamdulillah NU aswaja, alhamdulillah FPI aswaja, alhamdulillah kita aswaja sampai mati tetap aswaja. Salamullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. NU aswaja, FPI aswaja, kita semua aswaja. Betul? Betul? Jadi kalau ada orang ngaku NU, ada orang ngaku FPI tapi belain patung, dia bukan aswaja. Bohong, dia aswaja. Betul? Betul? Saya mau tanya semua, siap jaga aswaja? Siap jaga NU? Siap jaga FPI? Siap bela Islam? Siap bela NKRI? Takbir! 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 Sallu ala nabi. Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bibarakatil Fatihah Purwakarta ini dijadikan Allah Madinatan Thayyibah Shalihah Mubarakah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah, diampuni segala dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita. Dan bimukjizatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar patung-patung kemusyrikan yang ada di Purwakarta ini dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang berdiri. Janji tadi acara sampai pagi. Saya mau serahkan ke Ustadz yaitu Muhammad Sahid Joban. Di sini masih ada Ustadz Solmed. Bu. Mau punya mantu? Kayak Ustadz Solmed? Enak aja. Urusannya bininya ngamuk pulang dari sini. Ada besok diundang ke Purwakarta nggak dikasih lagi.
Nah, di sini alhamdulillah banyak ustadz muda. Di sini ada Kiai Sobri, di sini ada Kiai Abdul Qahar. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau undang semua insya Allah tanggal 23 Desember malam 24 hari Rabu malam Kamis kami akan merayakan peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di markas besar Front Pembela Islam di Petamburan Tanah Abang Jakarta. Saudara, di mana melalui peringatan Nabi tersebut, satu, kami ingin menggalang kekuatan umat agar ke depan tidak ada lagi orang kafir yang memimpin Jakarta. Setuju? Setuju? Dan yang kedua, kita ingin menggalang kekuatan umat untuk menekan jangan sampai presiden minta maaf kepada PKI. Saudara, kita akan perjuangkan itu. Dan jangan coba-coba presiden minta maaf kepada PKI. Kalau presiden lakukan itu, saudara, kita akan lawan bersama-sama. Setuju? 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 Kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, rame-rame kita turunkan Jokowi dari jabatan presiden, saudara. Setuju tidak? Takbir. Siap ganyang PKI. Siap ganyang PKI. Takbir. Karena itu saudara, rapatkan barisan kita, satukan potensi kita. Insya Allah tanggal 23 malam tanggal 24 kami akan gelar maulidnya. Siap datang? Siap hadir? Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita telah dengarkan tausiah akbar dari guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab yang telah memaparkan kepada kita yang intinya kita harus waspada akidah. Betul? Waspada akidah dari berbagai macam aliran sesat. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada guru kita Habib Rizik Shihab umur yang panjang, sehat wal afiat. Karena Indonesia masih butuh sosok Habib Rizik. Betul? Kalau di Purwakarta ada 1000 Habib Rizik, nggak ada patung di Purwakarta. Betul? Jangan 1001 Habib Rizik di Purwakarta, insya Allah tidak akan ada kemusyrikan di Purwakarta. Karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada kota Purwakarta ini. Amin ya Rabbal. Siap bersatu, siap bersatu, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela Islam, siap jaga iman kita, siap jaga akidah kita. Takbir. Karena itu di sini masih ada ulama-ulama kita yang belum menyampaikan. Ada Ustaz Solmed. Juga sebelum Ustaz Solmed, saya akan sampaikan kepada para hadirin betul apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, bahwa banyak orang Indonesia yang menjadi juara musabaqah tilawatil Quran. Betul? Artinya orang Indonesia fasih ngomong Arabnya, fasih ngomong Al-Qurannya. Betul? Jadi tidak ada jalan bagi mereka-mereka yang akan menodai Al-Quran dengan langgam-langgam selain langgam Arab. Betul? Nah, hadir bersama kita yaitu Qori Internasional. Beliau ini salah satu yang pernah ikut kontes musabaqah tilawatil Quran dan juara se-Asia. Dan beliau pernah diundang oleh negara Turki. Nah, beliau ini adalah sahabat saya waktu sekolah di Pondok Pesantren Darun Najah, yaitu Haji Kodaras Nadi Rashid. Beliau asli dari Aceh dan kita minta untuk membacakan ayat Al-Quran sepatah, seayat, 2 ayat untuk kita dengarkan bahwa orang Indonesia mampu fasih membacakan Al-Quranul Karim. Siap dengarkan? Siap dengar? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل